Hai, selamat datang di kanal YouTube saya. Kali ini saya tidak akan bermain game kayak biasa. Kali ini saya mau sedikit sharing-sharing aja, Ehm, share tentang pandangan saya berdasarkan pengalaman hidup dan mungkin ini bermanfaat sekali untuk Anda. Jadi di sini saya ada tentang beberapa poin yang saya mau sampaikan. Intinya nggak satu, intinya ada banyak. Jadi simak aja ya, satu-satu. Oke, akhir ini makin banyak orang membuat konspirasi soal COVID-19. Entah itu motifnya emang cuma buat keuntungan materi, atau cuma ingin namanya tenar, atau entahlah alasannya apa. Yang jelas saya mau bahas beberapa konspirasi COVID-19 yang saya tahu itu benar-benar itu salah. Pertama, Anda pernah dengar kan katanya termogan yang sering ditembakin kepala kita itu dapat rusak otak. Kenapa? Katanya beberapa orang mengaku, sehingga itu pengakuan asli itu palsu. Habis ditembakin termogan merasa kepalanya pusing. Karena katanya ditembakin sinar inframerah dari alat tersebut. Jawabannya tidak ya guys. Gini, kalau kayak barcode scanner itu kan emang dia tembakin inframerah, terus itu kan ada barcode itu ntar dia mantul. Nah, hasil pantulan itu yang nanti dibaca oleh database di komputernya. Dia ntar dibaca nih, kalau misalnya pantulan begini kira-kira ini produk apa. Nah, produk apa, terus nanti kita masukin belinya berapa gitu. Jadi dia udah jelas produk berapa, harga berapa. Terus otomatis pas kita masukin stok di situ berkurang. Ya kalau kita beli 5 ya stoknya berkurang 5 gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya kita tembakin remote AC, tit. Iya, itu nembakin yang betul. Remote TV, tit. Betul, itu ada nembakin inframerah. Tapi termogan itu sifatnya bukan gitu. Termogan itu sifatnya lebih kepada, tadi kan ada nembakin AC tuh. Nah, itu di AC kan ada receivernya yang menerima sinyal inframerah yang tembakin sama remote-nya. Nah, persis juga kayak receiver inframerah yang tadi tembakin di remote TV-nya. Itu termogan itu isinya adalah receiver, bukan nembakin, dia hanya menerima. Terus yang nembakin gelombang atau sinyal inframerah siapa? Tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya radiasi. Nah, ini sebenarnya sama kurang lebih kayak Anda tahu night vision. Nah, Anda bisa lihat dalam gelap. Kenapa? Karena tubuh kita panas, ya kan? Karena tubuh kita mau panas, mau gelombang inframerah, makanya pas kita pakai night vision, tubuh kita lihat ya kan ada kuning, ada merah. Makin merah kan makin panas kan. Kalau kuning berarti rada anget lah, istilahnya begitu. Nah, itu konsepnya sama persis kayak termogan yang dipakai. Nah, termogan sendiri itu ada yang emang buat medis yang kalian ditembakin biasa, atau lagi termogan emang buat industri. Nah, yang industri ini biasanya punya skala lebih gede. Kenapa? Kan dia harus bisa mengukur sampai ribuan derajat Celcius guys. Nah, terus ada lagi termogan itu kan kurang lebih, kalau Anda tahu ya, itu mirip kayak pengukur kecepatan yang di luar sana yang buat tilang tuh misalnya. Oh, Anda melebihi batas kecepatan, ada saya tilang. Nah, kalau itu cara kerjanya beda lagi guys. Yang itu menggunakan efek Doppler. Bagi Anda yang udah pernah belajar waktu SMA dulu, khususnya anak IPA, atau kalau nggak saya jelasin deh. Efek Doppler itu gini. Ini ada dua sumber suara guys, 15 desibel, 15 desibel. Diam nih. Nah, selesai bunyi. Tergantung yang bisa intervensi, konstruktif atau destruktif. Oke. Kalau konstruktif gimana? Tambah kencang. Kalau destruktif gimana? Ya nol, nggak dengar apa-apa. Oke. Lanjut lagi guys. Ini harus suara. Ini saya sebagai pengamat diem aja. Nah, ini ada 15 desibel. Dengan jarak yang sama mungkin saya dengar 15 desibel. Oke. Nah, terus tapi pas jaraknya ini menjauh, kita diem aja. Kita diem aja nih. Ini menjauh. Atau kita sama-sama menjauh. Itu bisa berkurang, mungkin tinggal 13 desibel, tinggal 12, mungkin bisa cuma 1 desibel atau bahkan 0, nggak kita dengar sama sekali guys. Nah, begitu pun sebaliknya. Jika ini kita pengamat, ini sumber suara, terus dekat atau saling mendekat, itu bisa-bisa ada namanya intensitas relatif. Jadi sumber suara sebenarnya cuma 15 desibel, tapi kita dengarnya mungkin 20, 30, karena lama-lama tambah kencang. Apalagi kalau sama-sama mendekat, kita diem aja, yang dia mendekat itu tambah kencang. Nanti guys ya. Nah, berikutnya ini apa sih? Ada konspirasi makanan tidak islami. Klepon tidak islami. Bakso tidak islami. Maksudnya apa? Gini loh guys. Ini kan Indonesia ini kan banyak banget suku budaya ya.
Dia dulu juga kan kita ada perdagangan, kita pernah dijajah, banyak banget namanya pertukaran budaya, pertukaran pikiran. Nah, pertukaran nilai. Jadi kita nggak benar-benar bisa tahu makanan ini asalnya dari mana aslinya, atau bentuk asli makanan gimana, kita nggak tahu. Nah, contoh aja ya guys ya. Kalian tahu mie? Nah, mie itu aslinya berasal dari Cina sana. Aslinya namanya lamian. Oke, lamian itu artinya mie yang dibuat secara tradisional atau pakai tangan. Yang kayak tahu pakai tepung, air, telur, sok pintir-pintir pakai tangan, kayak percis kayak buat martabak guys. Tahu? Nah, mungkin karena disampaikan lewat mulut, lama-lama mungkin ada salah konsepsi atau salah dengar. Lamian, coba kalian dengar cepat-cepat, lamian. Kalian dengar apa? Mian, betul nggak guys? Nah, lama-lama mian tersebut juga sama. Tadi lamian jadi mian, terus juga sama diterusin lagi orang berikutnya. Pas diterusin mian, cepet. Lama-lama yang dengar kalian apa? Mie, betul nggak guys? Mie, enak hilang, betul? Nah, makanya kenapa namanya Indomie? Nanti guys, mie instan itu asal muasalnya. Nah, maksudnya tidak Islam itu apa? Maksudnya tidak berasal dari Arab, gitu? Apa tidak sesuai dengan syariat Islam? Bentar. Kalau tidak berasal dari Arab, ya oke lah, fine. Emang itu tidak berasal dari Arab. Tapi kalau misalnya itu dibilang tidak Islami karena tidak sesuai dengan syariat Islam, bentar dulu guys. Kalian tahu nggak bak itu artinya apa? Bak itu atau cunyuk itu artinya babi. Contoh, bakmi. Mie itu kalian tahu kan masalah kata mian? Mie, oke. Bakmi artinya mie babi. Bakpao artinya roti isi babi. Itu biasanya isi babi cincang sih guys. Nah, bagi kalian yang ngerti Mandarin coba, bener nggak arti itu arti pao Mandarinnya? Nah, saya nggak ngomong asal loh ya. Itu pao itu emang artinya roti. Nah, bakcang itu berasal dari kue cang. Itu kayak ketupat orang Cina. Kalian tahu pasti tahu dong untuk baca gimana. Nah, isinya pada babi cincang kan guys. Nah, oke, coba kita sedikit lebih buka pikiran kita. Kalau mie tadi kan haramnya gara-gara mengandung barang-barang yang diharamkan di agama Islam ya. Nah, coba kalau mulai dari bahan diganti, jadi yang dihalalkan, contoh diganti jamur, diganti ayam, diganti sapi, halal kan? Oh, tetap aja bisa haram. Kalau motong yang nyembeli hewan itu nggak sesuai syariat Islam, oke. Kalau dari mulai nyembelinya sesuai syariat, terus yang bahan tersebut juga sesuai syariat, diproses diolah sesuai dengan syariat, terus disajikan ke kalian. Sekarang saya tanya balik, haram ada sekarang? Haram bakmi yang berubah jadi ayam, haram? Tetap halal dong guys, kenapa? Prosesnya Islami, cara sembelihnya Islami, pengolahannya Islami. Islam nggak Islami di mana? Ya kan? Oke, lanjut lagi, bakpao udah dilakukan penyesuaian. Seperti sekarang isinya ada kacang merah, ada kacang hijau, coklat, daging ayam cincang. Nah, itu mulai dari pemilihan bahan itu tersebut diolah, atau kondisi binatang disembelih. Kalau itu sesuai syariat Islam semua, dari awal sampai akhir, itu Islaminya. Nah, kalian pikir sendiri ya. Nah, berikutnya lagi, kalau kalian memaksa emang harus ke Arab-Araban, dia bukan hanya sesuai dengan syariat Islam, tapi emang harus ke Arab. Oke, saya punya ide bisnis buat kalian kayak gini. Klepon kan dibilang nggak Islami, ya udah isi gampang. Itu kan klepon isinya kan tadi gula merah nih guys. Gimana kalau gula merahnya kita ganti kurma? Artinya sama-sama manis kan? Terus juga bisa cocok di dalam kan? Simple. Klepon isi kurma. Terus sebagai pelepas dahakanya kalian sajikan air zam-zam, kurang Islami. Itu bisa buat ide bisnis loh guys, siapa tahu viral atau lakukan, kalian bisa tiru ya. Nah, terus kenapa banyak banget hal-hal bodoh seperti ini? Ya, ini semua berasal dari selama sekolah kontak, nilainya bagus entah dari mana, terus berlanjut terus ke jenjang kuliah, IPK-nya palsu. Karena IPK-nya palsu, gelar palsu, S1 palsu, S2 palsu, S3 palsu, profesor palsu. Kenapa palsu semua? Gelarnya dapat dari hasil nggak beres. Kenapa?
apa yang dipelajari dia nggak tahu belajar apa. Pokoknya dia cuma tahu cara dapat nilai begini, kelar. Dapat nilai, dapat ujian, kumlot, dapat gelar, kelar. Gitu. Jadi dia nggak tahu esensi belajar itu apa, nggak tahu. Nah, kenapa banyak sekali orang-orang bergelar akademik tinggi ngomongannya ngalang lintur gitu, nggak ada dasar, ini asalnya jeplak gitu kan? Itu asalnya dari situ. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Berhenti memberi peluang untuk sampah-sampah kayak gitu guys. Jadi stop beri panggung untuk mereka. Kalau mereka ngomong itu kita cukup nyimak aja, udah kita nggak usah pirain, kita nggak usah hujat, kita nggak usah diemin aja udah. Anggap aja dia ngomong sama tembok, kelar. Dengan dia dikacangin begitu, udah ada dapat panggung, lama kan dia tersisi tuh, namanya kayak saksi alam. Nah dengan itu kan dia lama-lama mikir dong caranya gimana. Ya moga-moga aja dia mikir, oh sama ini omongan gue gak dengar orang karena omongan gue gak ada isinya, kayak kentut asal lewat doang. Terus dia mulai belajar, ngerti. Lama-lama omongannya jadi berisi, berbobot, bermanfaat. Ya nggak guys? Kalau udah begitu, baru kita bantu sampai ke orang lain. Kita bantu viralin, kita kasih panggung. Gimana guys buat kalian? Terus jika kalian udah belajar, omongan kalian udah berbobot pun ya, terus kalian nilai-nilai asli, nilai hasil emang kalian tahu proses gimana, kenapa hasilnya begitu. Terus gelar kalian juga bisa kalian pertahankan, bisa kalian perjuangkan, terus kalian bisa buktikan itu gelar bukan asal nempel. Nah tapi kalian tetap harus berbicara sesuai kapasitas dan kapabilitas agak kredibel. Contoh gini, saya teknik komputer, peminatan saya robotik dan industrial automation. Nah dari komputer sendiri itu ada komputer network atau jaringan komputer, atau lagi ada embedded system. Ya udah, saya boleh sih nyerempet-nyerempet dikit ngomong soal komputer network sama embedded system. Kenapa? Karena dari semester 1 sampai semester 4 itu semua diajarin dasarnya. Cuman pas semester 5 sampai dengan selesai itu lebih difokusin ke yang kalian minat. Oke. Terus saya boleh nggak ngomong lebih advance soal gituan? Ya boleh-boleh aja asal saya emang mengerti. Terus saya juga mungkin udah validasi, klarifikasi ke yang emang di bidang itu. Saya juga baca dari sumber yang bisa dipercaya. Saya juga pemahaman tidak salah. Ya boleh aja. Cuma jangan sampai gini loh, kalian cuma asal baca sekilas, nggak tahu apa-apa, kalian juga bidang gua di situ, terus kalian nggak asal jeplak gitu kan? Nggak boleh. Gini. Terus nggak semua yang kayak saya lulusan teknik komputer, peminatan robotik and industrial automation boleh ngomong soal computer vision. Kenapa? Emang kita dapat pas peminatan computer vision. Cuma saya kebetulan ya, skripsi saya mau membahas soal itu, computer vision. Nah, terus saya benar-benar tahu tuh computer vision itu mainnya gimana, terus cara buat neural network atau jaringan saraf buatannya gimana, cara bikin training itu dengan deep learning gimana. Itu emang karena saya melakukan, saya riset, terus udah disetujui berdasarkan kaidah penelitian yang benar, udah diuji juga, saya bisa pertahanin itu penelitian saya, datanya valid. Nah saya ngomong boleh, karena apa? Saya emang punya kapasitas dan kapabilitas itu. Cuman kan computer vision nggak situ doang. Biasanya saya ngomongin soal Python, ya saya nggak boleh ngomong karena apa? Saya belum tahu itu apaan. Atau yang sekarang lagi terkenal apa namanya, device ya, defect face begitulah. Ya, saya nggak bisa ngomong karena ya saya cuma tahu sekilas, saya ngerti kulitnya doang. Atau mungkin nggak kulit, cuma kayak sebutiran mati kasih kecil. Saya nggak berani ngomong karena apa? Saya nggak mendalami itu. Saya juga saya nyoba pun data saya belum tentu valid. Emang saya punya data, cuma data saya belum valid, belum divalidasi. Dan saya data valid pun saya harus tetap berdiskusi, berdebat sehat dengan orang yang ahli di bidang itu. Saya diuji dulu ngomong saya. Boleh nggak saya punya kapasitas dan kapabilitas itu agar ngomong saya kredibel? Jika saya udah bisa perjuangin, saya punya teori, saya punya praktek, saya punya data, itu baru saya ngomong saya bisa disebut kredibel gitu. Nanti ya guys, sampai sini. Jadi udahlah, nggak usah sok-sok pintar sok bahas ini. Diam itu bukan berarti bodoh loh guys. Diam itu bisa juga Anda pendengar yang baik, kalian nyimak. Nanti. Oke. Berikutnya saya mau bahas lagi gini. Hidup itu pilihan Anda. Ya betul, hidup itu pilihan Anda. Kan ada orang bilang gini ya, hidup mati saya di tangan Tuhan gitu kan. Kalau misalnya Tuhan gak berkehendak, ya saya gak kenapa-napa. Mau saya proteksi diri saya seapapun saya proteksi, saya lindungi diri saya. Kalau Tuhan berkehendak emang saya mati, ya mati. Ya betul. Tapi semua balik ke Anda.
semua kehendak. Tuhan gak berkehendak nih, terus Anda bunuh diri, Anda mati. Oh, kalau Tuhan tidak berkehendak, Tuhan ada nolongin lu. Oh, kalau Tuhan berkehendak mati. Yakin itu kehendak Tuhan? Yakin. Kalau emang kehendak Tuhan, kok kalian gak balik ke rumah Tuhan, malah ke neraka? Nanti ya. Nah, terus apa lagi? Kalian bebas kok milih hidup gimana. Begini, kalau misalnya kalian ngeliat orang yang gak sesuai dengan pandangan kalian, diskusi lah. Atau misalnya kalian tahu ini benar yang benar mutlak ya, terus itu dia salah, terus dia ngalangin tuh, ya udah kalian coba ngomongin, tegur pelan-pelan. Kalau dia nggak mau, ya udah, itu pilihan dia, hidup dia. Sama itu nganggurin kalian, udah amat. Saat itu nganggurin kalian, ya udah, kalian lapor aja ke pihak berwenang, selesai kan? Oke. Lalu apalagi sih yang toksik sama saya melihat, saya merenung diri selama pandemi ini. Saya sini ngerasain nih guys, namanya dibanding-bandingin. Kalian pernah nggak dibanding-bandingin sama saudara kalian, sama teman kuliah kalian, dibandingin sama semua battle Genio gitu? It's okay. Mungkin secara kulit dia lebih baik dari saya secara overall, cuma kan bisa aja saya ahli di mana, dia nggak bisa di situ, dan itu nggak terungkap dan orang nggak tahu. Semua orang spesial guys, semua orang punya kemampuan sendiri. Kalau semua orang jadi pengusaha, pas mereka sakit, yang obatnya siapa? Atau semua orang jadi dokter, terus pasiennya siapa? Terus mereka saling awat-awatan gitu, kayak orang bodoh gitu kan? Nggak mungkin guys. Jadi semua orang itu spesial, semua orang itu punya peran masing-masing di dunia ini. Ya guys, cuma ya ada peran baik, ada peran jahat. Yang peran jahat pun kalau bisa kita ubah jadi peran baik. Tapi kalau semua orang punya peran baik, ya baik tidak akan dikatakan baik kalau semua orang baik kan? Baik akan ada komparasi, ada pembandingnya, itu jahat. Nah, kalian itu nggak enak kan dibanding-banding orang lain. Nah udah, kalian juga jangan banding-banding orang lain. Dan juga kalian jangan banding-banding diri sendiri. Kenapa? Kalau kalian banding-banding orang lain, kayak seperti yang kalian rasakan, hati orang yang kalian kasih, kalian sayang itu terluka. Nah, kalau kalian banding diri sendiri, ya udah, kalian melukain diri sendiri kan, bodoh namanya kan. Oke, lanjut lagi guys. Mungkin beberapa penonton saya ada yang berumur 20-an, mungkin kayak saya. Ya, hati-hati ya di umur 20 ini umur yang paling kritis banget. Kenapa? Kita lagi baper-bapernya banget. Kenapa? Teman-teman kita udah married, mungkin ada yang udah punya anak, terus ada yang karirnya sukses banget, kita masih gitu-gitu aja. Atau mungkin jadi terkenal, mungkin kita nggak tahu. Oke, lagi baper-bapernya banget ya guys. Mungkin kita lagi apa ya, kayak depresi banget kan, ngeliat orang lain kok bisa nyampe seperti itu ya, kalau kita nggak bisa. Udah, kalian fokusnya sama diri kalian, hidup kalian kan. Kita nggak tahu kan, bisa aja kalian sebenarnya lebih baik daripada mereka. Contoh kalian masih gini-gini aja, tapi sebenarnya mau gini aja, kalian ada perkembangan, cuma kalian gak beres aja. Kayak saya sekarang bikin channel YouTube ini kan lumayan naik dikit, cuman emang kan remeh banget orang kecil. Tapi it's okay, cuman lama tahun kan orang gak bakal remeh lagi kan. Kalau kalian akun itu terus kalian gak nyerah, kalian gigi gitu kan. Terus orang yang tadi yang katanya lebih baik di kalian, bisa aja kan dia pencapaian di situ, oh mungkin mamanya salah satu atau papanya atau siapanya petinggi di perusahaan itu, terus dia langsung naik gitu aja kan, cepet. Benar. Karena apa? Di negeri ini gak semua munafik deh. Kental banget kan, namanya masih orang dalam. Jangan pura-pura bodoh, ntar kalian buta tuli bisu beneran loh. Oke, terus kalian yang ngelamar kerja atau sarana kerja, jangan mau guys digaji di bawah UMR. Apalagi kalian sarjana, kalian mungkin magister atau mungkin dokter. Kenapa? Kalian tahu kan arti UMR itu kan upah minimum regional. Dan itu nggak sembarangan loh guys, itu ada pertimbangan hukum ya nggak? Kalian tahu kan? Kayak browsing aja lah di internet. Oke, coba kalian jabarin deh asal katanya. Minimum arti apa? Tidak boleh lebih rendah dari itu. Regional artinya apa? Itu peraturan itu berlaku regional di daerah itu. Jadi misalnya atau itu berlaku di Jakarta, tapi nggak berlaku tuh misalnya di Bogornya, nggak berlaku. Itu berlaku di Jakarta. Itu sebaliknya, yang berlaku di Bogor nggak berlaku di Jakarta. Ngerti guys? Nah cuman sama kalian masih bekerja di lingkungan tersebut, berarti kan kalian
harus patuh sama hukum sekaligus kalian dapat perlindungan hukum. Jadi ada kewajiban, ada hak. Kewajiban kalian apa? Patuh pada hukum, ikut aturan. Hak kalian apa? Hak kalian adalah merasa aman, merasa dilindungi oleh hukum. Nah hukumnya apa? Kalian berhak dapat upah minimum itu. Kalian harus minimal segitu, nggak boleh di bawah itu, karena di bawah itu nggak layak. Ngerti guys? Dan itu angkanya nggak asal jepak, nggak asal bikin, nggak asal ketik. Itu ada pertimbangan matangnya, pertimbangan hukum, dan itu pertimbangan yang sulit. Nah, bagi kalian yang mungkin nggak pakai gaji, mungkin kalian kayak saya bikin YouTube, atau kalian mungkin nyawa-nyawain lapak doang kayak saya mungkin, atau kalian pedagang, ya kayak saya lagi. Itu kan mungkin ada beberapa pekerjaan yang mungkin bagi orang dulu ya apa sih nggak jelas, orang lintur emang bisa kasih duit. Ya udah, kalian kasih pengertian pelan-pelan. Saya bikin tiket. Mama saya awal ini ya, jujur aja, nggak suka sih jujur pada youtuber itu apa, nggak jelas. Karena apa? Mama saya ngeliat ngeprank sembako isi sampah, yang terbaru kurban isi sampah. Mama saya ngeliatin konten sampah model begitu. Kenapa? Salah kita semua. Kenapa? Karena kita memberikan panggung untuk youtuber sampah tersebut. Karena udah panggung, mereka bisa menampilkan apa yang mau mereka tampilin, terus terkenal, viral, semua orang bisa lihat, bisa tekstil, semua orang tahu. Nah, terus kita buktiin sama YouTube-nya Mama, kita bisa kok bikin konten positif, walaupun yang mungkin lebih berat untuk besar kayak mereka. Tapi saya yakin pasti bisa. Kenapa? Pagi dengan saya ngomong gini, mungkin kalian ada beberapa yang tersadar, terus kalian nyampein ke relasi kalian share. Saya percaya suatu saat nanti konten bermanfaatnya bakal viral. Kayak zaman dulu, lagi zaman kemas, misalnya banyak ilmuwan, banyak penemuan. Yang itu yang menggemparkan dunia, bukan konten sampah yang gemparin dunia. Kenapa? Anda kan mulai berpikir lagi, apa untungnya? Kalian capek, emosi, ya kan? Negatif terus diri kalian. Terus kalian marah-marah. Tapi kalian klik itu, dia dapat view, dapat jam tayang. Kadang dia dapat duit monetis karena iklannya muncul kan. Mau kalian skip itu dapat duit. Pokoknya begitu iklan muncul itu duit udah ngalir. Jadi mau bikin bisa skip atau enggak itu tetap ngalir. Ya guys. Nah, kasihlah unjuk ke kalian, atau kalian jualannya sekarang kalian punya toko di mana? Kok gua nggak pada toko lu? Saya di Tokopedia atau di mana? Ya buktiin aja kalau sekarang emang zamannya begitu. Jualannya online. Bukan berarti kalian fiktif, enggak. Tetap itu bedanya gini, kalau yang toko ini kan ada izin usahanya, kalian nggak ada izin usahanya. Tapi atas Tokopedia tersebut ada izin usahanya guys, dan sama kalian menjalankan bisnis dengan benar seolah-olah kalian yang punya izin usaha, emang kalian tujuannya emang pengen dagang, maksudnya bukan pengen foto entahlah hal negatif lainnya. It's okay, itu legal, menurut undang-undang hukum berlaku. Duit kalian halal, ya kan? Buktiin aja kalau itu emang menghasilkan. Mungkin susah kali buat angkatan lama yang tua-tua itu untuk nangkep perkembangan zaman. Kenapa? Makin umur bertambah itu kan makin sulit ya kita belajar hal baru kan. Apalagi baru belajar, kita paham aja susah banget. Dia belajar awalnya susah. Apalagi beberapa dari mereka itu kolot, bebel. Jadi emang kalian mungkin tahu ya, mungkin beberapa orang merasa paling benar gitu kan. Paling benar kolot nggak mau belajar hal baru. Bagi mereka apa yang mereka yakin benar pada zamannya itu tetap benar sekarang. Mutlak gitu, lintas zaman, lintas generasi. Padahal nggak bisa begitu. Karena semua itu harus beradaptasi, harus menyesuaikan. Nanti ya. Oke, lanjut. Tadi yang saya bilang, berarti yang saya sampaikan adalah ya, kalian win-win solution lah sama dengan pandangan-pandangan lintas generasi tersebut. Oh ya, sebagai penutup, ini kan lagi rame nih, saya liatin di berita ada anak kecil demi punya HP untuk sekolah dia sampai nyabutin rumput, ya kan? Terus itu pun nggak kesampaian. Terus ada juga yang garang HP dijatuh ke sekolah kan, belajar. Nah, kalian tahu lah ya. Atau ada yang sampai akhirnya dikasih kan sama dermawan. Nah, saya mau ajarin kalian nih cara milih HP untuk sekolah online bagi kalian yang orang tua. Maksudnya ini HP benar-benar anak-anak kemungkinan kecil banget main game. Karena apa? Pakai HP ini buat sekolah online lancar, buat sekolah sama macam lancar. Tapi kalau buat online ya rada menyedihkan gitu performanya.
Jadi saya ajarin aja guys ya. Ini ntar layar komputer saya juga saya rekam, ntar saya tampilin buat kalian ya. Oke, pertama gampang sekali. Kalian lihat namanya SOC, itu sistem on chip. Jadi sistem on chip itu gini, dia tuh kayak satu paket kayak misalnya kalian beli PC udah jadi built-in gitu, satu paket. Jadi dalam SOC itu ada CPU, ada GPU, ada RAM, ada storage, ada modem juga. Cuma beberapa SOC sekarang modemnya udah terpisah sih guys, jadi modul tersendiri. Nah, saya namanya sistem on chip. Jadi dalam chip itu ada satu sistem yang jadi gitu. Paling yang mau tambahkan paling ya kayak kamera modul sendiri gitu, atau misalnya kayak mikrofon atau ini. Oke. Terus SOC biar anak saya nggak main game gimana? Paling gampang gini guys. Lihat aja kalau ada huruf G nya kan Australia juga itu buat gaming. Contoh gini guys, ntar ya saya sambil rekam juga di sini. Oke, contoh aja guys ya. Nah, kayak ini nih. Nah, kalian bisa lihat sini yang mau sebut lah ya. Nah, ini dia pakai punya isi MediaTek. Nah, ini kalian bisa lihat nih huruf G. Nah, itu tuh yang baru-baru itu buat main game lancar sekali. Bahkan lebih kencang daripada pesaingnya. Yang sebelah tuh yang pun agak nyembur, kalian tahu lah. Nah, ini kalian hindarin aja yang begini. Pokoknya setahu saya yang mulai lancar itu ya, mulai 80. Dia angkanya makin besar yang makin kencang. Jadi ada G80, G85, ada G90, contoh lagi nih ya. Yang ini kan G85 nih. Nah, kayak ini kan tadi ada G85 ya guys. Nah, ini ada lagi G90. Nah, lagi yang tadi paling rendah ini nih G80. Nah, terus dari pesaingnya itu yang agak nyembur itu ini kalian bisa lihat sini ada huruf G-nya itu gampangnya gitu guys. Sebenarnya tapi ada yang nggak ada G-nya, cuman itu buat main game oke banget. Contohnya kayak naga jembur itu mulai dari tipe 710, 712 itu nggak ada G-nya. Tapi itu oke banget buat main game. Nah, itu kalian sebagai orang tua jangan beli HP anak kalian kayak itu, karena udah pasti kalau anak kalian mereka kayak gitu tujuannya pasti satu, mereka mau main game, bukan untuk sekolah. Kalian dibohongin pasti banget guys. Nah, saya di sini ada rekomendasi beberapa HP yang kalian bisa jadi acuan kalian. Ini tergantung budget kalian. Yang ini yang klasik saya pause dulu guys ya. Taruh Oke. Kalau kalian punya budget nih di bawah 2 juta. Nih kalau saya punya beberapa pilihan nih guys. Nih, salah satu pilihannya ini nih. Nah, yang ini saya jamin anak Anda nggak bakal main game ya, karena GPU-nya Anda bisa lihat sendiri aja lumayan menjadikan nih. Nih, ini bisa satu pilihan kalian. Terus pilihan lain apa? Nih, bisa lagi lihat nih. Coba bedanya tadi si naga nyembur, ini kompetitornya. Anda bisa lihat sendiri isinya begini ya tuh. Ya guys ya. Nah, terus apa lagi? Ini ada lagi nih dari yang saingannya bukan si naga nyembur ya, cuman merek lain. Nah, ini kalian bisa pilih sendiri. Kalian butuhnya gimana gitu kan? Nah, terus cara milih gimana? Ini kalian bisa lihat. Yang ini ya rada menjadikan guys, menurut saya ya. Amannya sih kalian milih RAM minimal 4 GB sih menurut saya. Cuman nggak menutup kemungkinan yang di bawah 4 GB juga bisa lancar, bisa smooth. Itu tergantung dari optimalisasi hardware yang hardware bisa digunakan dengan benar, bisa dimanfaatkan benar-benar diperas sampai titik sekecil-kecilnya, itu bisa smooth banget walaupun RAM kecil. Contohnya kan iPhone 2 GB, 3 GB smooth kan, lancar. Ya itu masalah optimalisasinya aja. Nah, ini kalian bisa lihat ini baterainya lama, kayak bisa bertahan lama guys. Cuman ya itu, ini yang rada menjadikan yang harga murah. Mungkin kalian bisa naik yang lebih mahal dikit, mungkin yang 3 atau 4. Nah, kalau ini juga sama, buat basicnya menjadikan 34 tapi ini gede. Nah, yang ini cuma 2 varian guys. Paling gede cuma segini. Terus ya ada harga ada barang guys. Terus juga kalau kalian lihat ya, ini kan layarnya cuma HD plus ya. Tuh berarti kan dayanya lebih kecil daripada Full HD kan. Beban si
CPU sama GPU juga lebih rendah, RAM-nya juga pasti lebih rendah. Kenapa? Kan dia cuma perlu nampilin di resolusi segitu gitu. Kayak kalian nonton YouTube kan, makin gede resolusinya makin gede juga kan kuota kalian kan. Lalu kayak kalian main game kan, makin besar itu kan gak makin berat. Nah berikutnya ini ada saudaranya nih, yang ini kan lebih kecil ya, ini masih ini yang ini mulai dari 3. Yang ini sih pilihannya udah pasti aman dan tempatnya juga lebih gede. Cuman yang ini harganya di atas 2, cuman di bawah 2,5. Saya tetangga saya kasih yang murah kok, bukan yang murah, tapi kalian gak bakal nyesel itu beli ini. Ini di bawah 2,5 kok, 2,5, di bawah 2,5 juta saya jamin. Nah ini udah pasti aman, baterai juga gede, bisa nemenin kalian seharian. Atau kalian mungkin mau sedikit ada gengsi sama tetangga, mungkin kalian bisa pilih merek yang terkenal. Kamu tahu lah ya, saya musuh bebuyutannya dari Android, musuhnya si Apple gigit 9. Nah ini juga kalian bisa lihat aman, mulai dari 3 varian terkecilnya. Terus itu juga baterai lumayan besar, 5000 mAh, not bad, boleh ginian. Dan harganya juga di bawah 2,5, di bawah 2,5 juta. Atau ada pilihan lagi nih, ini baru rada lama ya guys, cuman mungkin jadi lebih murah sekarang. Bisa mungkin mepet kedua di bawah 2,5 tetap. Nah ini baterainya malah lebih kecil daripada yang lain. Yang lain kan saya lihat pada segini ya guys. Nah ini karena programnya mungkin dia habis pada zaman itu cukup aja. Nah terus RAM-nya juga kan pada yang kecil juga aman buat dipilih guys. Nah untuk kalian yang punya sedikit budget lebih, ini sih ada saran nih. Ini jangan lihat baterainya guys. Ini saya sendiri pakai versi sebelumnya. Ini yang lagi buat saya rekam. Ini baterainya awet banget guys, walaupun baterai kecil sekali. Nah ini gua lihat aja, ini udah aman banget. Ini udah rasanya kelas atas. Terus juga ini selain bisa buat belajar online, ini kalau buat kayak segini video kayak saya, ini versi sebelumnya udah bagus ini, apalagi versi yang baru yang saya rekomendasi buat kalian, pasti bagus lagi. Buat selfie jangan khawatir, ini selfie kalian bukan hanya bisa sendiri, kalian bukan bisa selfie doang, kalian bisa wifi. Oleh gini, bukan internet ya, itu wifi, wireless fidelity. Ini wifi itu kayak selfie, cuman ya kan selfie itu kan diri kita sih selfie. Nah ini wifi itu kita bareng teman-teman, mungkin sekitar 2-3 orang atau berempat, terus ya kayak selfie cekret gitu kan, pakai kamera depan. Ini soalnya udah wide, udah gede, maksudnya lebih bagus daripada yang sekarang saya buat rekam. Terus juga tampilannya oke banget, bisa buat ya naikin gengsi, bisa buat pamer, ya nggak guys. Nah terus dia juga udah Super AMOLED dan Gorilla 6. Nah terus mulai di plus. Nah saya kurang tahu ya kalau gini ya, kalau yang saya lagi pakai ini buat rekaman ini, akurasi warnanya gila banget guys. Ini DJI P3 100%. Artinya apa? Ini DJI P3 itu standar yang biasa dipakai sama orang-orang yang di dunia desain, kayak bisa bikin art atau seni yang game, buat film, studio gede itu pakainya DJI P3. Jadi itu ada akurasinya menurut yang paling umum ya, sRGB. Ada tuh, atau biasanya suatu software tertentu bagus, jadi pas kita lihat di layar terus pakai kita cetak, untuk fisiknya itu sama persis. Itu namanya Adobe RGB, karena emang softwarenya pakai Adobe. Nah si Adobe ini namanya Adobe RGB, yang tadi sRGB. Nah berikutnya ini namanya DJI P3. Nah ini saya kurang tahu, saya semoga aja sih ini udah DJI P3 guys ya. Nah kemudian atau aja apa, internetnya gede, bisa kalian lihat. Nah ini juga pasti buat gaming gue rada ngeselin, tapi buat multitasking samanya, buat apa yang suka soal ini kencang minta ampun multitasking. It's okay banget guys. Oke, sekian dulu apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like ya. Jika kalian ada kritik, saran, koreksi, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Nah jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, kalian mungkin bisa share atau bagikan ke relasi kalian. Jika kalian suka channel ini, memberikan sesuatu yang positif untuk bermanfaat terus, jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Jangan lupa guys, beri panggung untuk yang bermanfaat, yang sampah singkirkan. Jangan lupa senyum hari ini. Sampai jumpa, dadah.